Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman teror yang sesungguhnya. Kita akan membedah alur cerita lengkap dari film horor yang mendefinisikan ulang genre ini. Sebuah film yang diangkat dari kasus nyata yang paling terkenal dari pasangan penyelidik paranormal. It's Dawn Lorraine, Warren The Conjuring. Kisah ini dimulai pada tahun 1971. Ketika keluarga Perron Roger, Carolyn, dan kelima putri mereka memutuskan untuk pindah ke rumah impian mereka, sebuah rumah peternakan tua di Harrisville, Rhode Island. Di mata mereka rumah itu adalah awal baru, tapi di mata Roro kuno yang menghuninya, keluarga Perron hanyalah mangsa baru. Gangguan dimulai dengan keheningan yang menyesakkan, bukan ledakan. Jam di seluruh rumah selalu berhenti pada waktu yang sama, pukul 3:07 pagi. Kemudian, bau busuk aneh mulai tercium. Anjing mereka, Sadie, ditemukan mati secara misterius di pagi hari. Kegelapan merangkak perlahan. Dimulai dari kamar mandi hingga ruang bawah tanah yang dingin. Anak-anak mulai melihat sosok April, si bungsu, berbicara dengan teman imajinernya bernama Rory melalui kotak musik tua. Namun, teror meningkat menjadi serangan fisik. Carolyn mulai menemukan lebam misterius di tubuhnya. Dan salah satu putrinya diserang di malam hari oleh sosok yang tidak terlihat, yang bersembunyi di atas lemari pakaian. Setelah serangan yang brutal di ruang bawah tanah, Carolyn menyadari bahwa ini bukan hanya rumah yang berhantu. Ini adalah rumah yang ingin membunuh mereka. Dalam keputusasaan, ia menghadiri sebuah seminar dan bertemu dengan Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal yang terkenal akan keberanian dan kemampuan supranatural mereka. Para Warren setuju untuk membantu. Begitu Lorraine melangkahkan kaki ke rumah itu, ia merasakan energi yang mengerikan. Energi yang begitu kuno dan jahat, yang terikat bukan pada bangunan, tetapi pada keluarga yang menghuninya. Melalui penyelidikan mendalam, terungkaplah sejarah kelam rumah Harrisville. Dahulu, rumah itu milik Bathsheba Sherman, seorang wanita yang dituduh sebagai pemuja setan pada abad ke-19, dikutuk karena kejahatannya. Bathsheba mengutuk siapapun yang mengambil tanahnya sebelum ia menggantung diri pada pohon di halaman, mengorbankan anaknya sendiri kepada iblis. Roh Bathsheba menginginkan ibu baru di rumah itu untuk menyelesaikan kutukannya, membunuh anak-anaknya. Teror mencapai puncaknya. Entitas tersebut semakin kuat, memanipulasi pikiran Carolyn hingga ia sepenuhnya dirasuki oleh Bathsheba. Dalam kondisi kerasukan, Carolyn mencoba membunuh putrinya, Christine, dengan pisau. Situasi darurat ini memaksa Ed Warren mengambil keputusan ekstrem. Meskipun belum mendapat izin resmi dari Gereja Katolik Roma untuk melakukan eksorsisme, nyawa keluarga Perron berada di ujung tanduk. Di tengah kekacauan, Ed memulai ritual eksorsisme darurat. Sementara Lorraine berusaha menembus kabut kerasukan itu, mengingatkan Carolyn pada ikatan dan kasih sayang keluarganya pada saat-saat indah yang mereka miliki. Pertarungan roh ini mengerikan. Wajah Carolyn berubah menjadi grotes. Suara Bathsheba meraung dari tenggorokannya, menolak untuk pergi. Namun, kekuatan kasih sayang seorang ibu terbukti lebih kuat daripada kutukan penyihir. Saat Carolyn diingatkan tentang momen kelahiran anak-anaknya, ia melawan. Bathsheba terdesak dan akhirnya diusir, menyelamatkan Carolyn dan keluarganya tepat pada waktunya. Film ini menegaskan bahwa kasus Harrisville adalah salah satu kasus paling menakutkan yang pernah ditangani Ed dan Lorraine Warren. Meskipun film ini menambahkan elemen dramatisasi Hollywood, intinya tetap sama. Keluarga Perron benar-benar mengalami teror yang tidak terbayangkan di bawah kutukan penyihir Bathsheba Sherman. Dan meskipun roh itu mungkin telah diusir, pertanyaannya tetap, apakah teror itu benar-benar berakhir? Pintu ke kegelapan telah terbuka, dan beberapa hal yang telah terbangun tidak pernah benar-benar tidur. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di kisah mengerikan berikutnya.